Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Serah terima pedang Enma dari Kozuki Hiyori kepada Roronoa Zoro telah sah dilakukan pada One Piece Chapter 955 dengan Hitetsu yang bertugas sebagai penghulunya. Saat pertama kali mencoba pedang Enma, Zoro yang bermaksud menebas sebatang pohon malah mampu menebas tebing dengan jangkauan yang cukup luas. Namun, tangan Zoro tampak menjadi kurang gizi setelah mengayunkan pedang Enma untuk pertama kalinya. Ya, di situ Hitetsu mengatakan jika pedang Enma mampu mengeluarkan haki buso milik penggunanya sesuai keinginan pedang tersebut dan memotong lebih dari apa yang diinginkan oleh sang pengguna pedang. Namun, dengan satu hentakan dari Zoro, "Give it back!" haki buso Zoro yang diserap Enma langsung kembali kepadanya. Ya, adaptasi Zoro dengan pedang Enma terbilang cepat, di mana hanya beberapa hari saja Zoro bisa dengan bebas mengayunkan Enma tanpa ada kebocoran haki. Pada One Piece Chapter 977, Zoro dapat menebas kroco milik Kaido sesuka hatinya. Ya, kita kembali ke One Piece Chapter 955. Hitetsu sangat kagum dengan Zoro yang bisa dengan cepat menjinakkan pedang Enma. Bahkan dia sesumbar jika Zoro akan bisa meningkatkan level Enma dengan mengubahnya menjadi pedang hitam permanen atau Kokuto. Are you fucking kidding me, Hitetsu? Mengubah suatu pedang menjadi pedang Kokuto bukan perkara bim salah bim jadi apa prok prok prok. Ya, Yukimaru pernah mengatakan pada One Piece Chapter 937 jika pedang Susui berubah menjadi hitam setelah digunakan lama untuk bertarung oleh Ryuma. Padahal sang pemilik Enma sebelumnya, yaitu Kozuki Oden, belum mampu mengubahnya menjadi pedang hitam, di mana Kozuki Oden telah menggunakan pedang Enma kurang lebih 30 tahun. Yap, pada video teori sebelumnya, Mimin sampai pada kesimpulan jika bukan permasalahan waktu untuk mengubah pedang menjadi hitam permanen, melainkan menggunakan Busosoku haki tingkat lanjut, di mana haki tersebut dialirkan ke dalam pedang, bukan melapisi pedang yang selama ini biasa dilakukan oleh Zoro dan para pendekar pedang yang lainnya di dunia One Piece. Yap, agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pemahaman mengenai cara merubah pedang menjadi hitam permanen, silahkan nakama tonton video ini. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Di video tersebut, Mimin menjelaskan secara bulat dan padat. Terdapat hal menarik mengapa Zoro bisa sangat mudah beradaptasi dengan pedang Enma, dan perihal keyakinan Hitetsu jika Zoro mampu merubah Enma menjadi pedang hitam dan menaikkan levelnya. Yap, semua itu berkat pedang milik Roronoa Zoro, yaitu Wado Ichimonji. Wado Ichimonji dan pedang Enma dibuat oleh pengrajin pedang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo, yang pergi secara ilegal 55 tahun lalu dan mengakhiri perjalanannya di desa Shimotsuki yang berada di East Blue. Yap, kedua pedang buatan Shimotsuki Kozaburo ini sebenarnya akan mengeluarkan potensi terkuatnya apabila digunakan secara bersamaan, di mana kedua pedang tersebut akan membentuk suatu keseimbangan seperti konsep yin dan yang. Yap, pedang Enma yang merupakan pedang barbar termasuk ke dalam kategori yang, dan pedang Wado Ichimonji yang bertindak sebagai penyeimbangnya dan masuk ke dalam kategori yin. Ketika pedang Enma tidak disandingkan dengan pedang Wado Ichimonji, kekuatannya cenderung tidak stabil, di mana pedang tersebut akan memaksa penggunanya mengeluarkan haki busonya hingga tetes terakhir. Jika kita mengacu pada konsep mengalirkan haki ke dalam pedang untuk menjadikan pedang tersebut menjadi Kokuto, itulah penyebabnya pedang Enma belum bisa menjadi pedang hitam hingga saat ini, karena kecenderungannya untuk menyerap banyak haki penggunanya dan membuangnya pada objek yang diserang dengan hasil yang di luar dugaan, sama seperti Zoro yang malah menebas tebing padahal yang seharusnya dia tebas adalah sebuah pohon. Nah, disinilah peran penting dari pedang Wado Ichimonji. Pedang ini akan menyerap kelebihan haki yang diserap oleh pedang Enma dari sang pendekar pedang, dan terjadilah keseimbangan seperti konsep yin dan yang. Sehingga akan terbentuk dua pedang hitam permanen, yaitu pedang Enma dan pedang Wado Ichimonji, dan yang akan melakukannya adalah Roronoa Zoro. Serta perlu diingat, Wado Ichimonji jika kita artikan ke dalam bahasa Inggris adalah straight line through the path of harmony, atau bahasa Londonya yaitu jalan lurus menuju harmonisasi atau keseimbangan. Apakah benar jika Wado Ichimonji yang akan menyeimbangkan ketidakstabilan Enma? Bagaimana menurut nakama?
Zoro sudah dipastikan akan menimang Enma dan tak akan dikembalikan pada Kozuki Hiyori. Yap, keyakinan Mimin ini berdasarkan color split pada manga One Piece chapter 972, di mana Oda Sensei sudah menggambarkan Zoro dengan pedang Enma-nya, sehingga Zoro sudah sah memiliki pedang Enma. Yap, ada hal yang menarik perhatian Mimin pada cover komik One Piece volume 95. Terlihat Luffy membawa 3 pedang, namun hanya 2 pedang yang digunakan oleh Luffy. Apakah Luffy sedang impersonate seorang Roronoa Zoro? Hanya saja dia tak menggigit pedang ketiga seperti teknik Santoryu milik Roronoa Zoro. Nah, Mimin akan bermain cocok logis sebentar. Pedang yang selalu digigit oleh Zoro adalah pedang Wado Ichimonji. Tapi jika kita melihat Luffy yang hanya menggunakan 2 pedang, apakah itu menandakan 2 pedang Zoro akan diganti kecuali pedang Wado Ichimonji? Jika kita cocokkan dengan color split pada chapter 972, pedang Susui milik Zoro sudah tergantikan dengan pedang Enma. Berarti pedang Sandai Kitetsu milik Zoro kemungkinan besar juga akan tergantikan. Nah, jika kita lihat cover komik One Piece volume 96, terlihat Luffy berpose sambil memegang katana. Pasti Nakama mengetahui desain dari gagang katananya. Yap, pedang Kitetsu. Dan sepertinya itu adalah pedang Nidai Kitetsu. Padahal Luffy tak menyentuhnya lagi setelah berhasil di one hit KO oleh Kaido dan dimasukkan ke dalam penjara Udon. Apakah hal ini merupakan foreshadow jika Zoro akan mengganti pedang Sandai Kitetsu dengan Nidai Kitetsu? Nah, yang lebih menariknya lagi adalah pada manga One Piece chapter 977 saat Zoro membawa tong berisi tuak cap orang tua, terlihat salah satu sarung pedang milik Zoro ada yang berbeda. Ya, coba perhatikan sarung pedang Kitetsu yang dibawa oleh Zoro. Nah, jika kita lihat kembali manga One Piece chapter 97, saat pertama kali Zoro mendapatkan pedang Sandai Kitetsu, coraknya agak berbeda dengan pedang yang dibawa Zoro pada manga One Piece chapter 977, di mana Sandai Kitetsu memiliki corak yang dominan hitam dibandingkan putih. Apakah benar yang dibawa Zoro saat ini adalah pedang Nidai Kitetsu, ataukah Oda salah dalam memberikan detail pada pedang Zoro? Namun, kesalahan dalam memberikan detail bukanlah Oda banget. Apakah Nidai Kitetsu sudah resmi menjadi milik Zoro? Mengacu pada perkataan Ippon Matsu pada manga One Piece chapter 97, pedang dengan marga Kitetsu adalah pedang terkutuk, dan pendekar pedang yang menggunakannya pasti akan berakhir dengan tragis. Yap, banyak teori One Piece yang menghubungkan antara kutukan dari pedang Kitetsu dengan aura iblis Asura yang dimiliki oleh Zoro. Dan Mimin sependapat dengan hal tersebut. Ditambah lagi dengan perkataan Hitetsu pada manga One Piece chapter 955, jika Sandai Kitetsu dan Enma adalah pedang yang ajaib dan tidak cocok untuk orang yang lemah. Jika memang iblis Asura terpancar dari pedang Kitetsu, apakah pedang Nidai Kitetsu memiliki aura Asura yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Sandai Kitetsu? Karena kedua pedang tersebut berada di grade yang berbeda, di mana Sandai Kitetsu hanya masuk ke dalam kelas Wazamono, sedangkan Nidai Kitetsu masuk ke dalam kelas pedang 21O Wazamono. Setelah Mimin googling di Google, Mimin menemukan artikel menarik mengenai Asura. Ya, pada situs yokai.com, Asura bisa dikatakan sebagai demon god. Asura memiliki beberapa watak atau kepribadian dalam dirinya. Pertama, Asura selalu meremehkan seseorang yang lebih lemah darinya dan bisa disimbolkan dengan pride atau sifat kesombongan. Kedua, Asura selalu ingin menjadi lebih baik dari orang lain dan bisa disimbolkan dengan envy atau sifat iri hati. Dan ketiga, Asura lebih senang menyelesaikan masalah dengan jalan kekerasan dan bisa disimbolkan dengan wrath atau sifat amarah. Nah, kepribadian yang dimiliki oleh Asura tersebut dapat kita korelasikan dengan The Seven Deadly Sins, dengan urutan pride, envy, dan wrath sebagai 3 dosa terkuat. Dan dengan fakta pedang aliran Kitetsu yang memiliki 3 jenis, maka akan terbentuk sebuah pola dengan masing-masing pedang mewakili sifat dari dosa terkuat. Pedang Sodai Kitetsu masuk pada kelas 12 Saijō Wazamono, di mana pedang dengan grade tertinggi di One Piece dan dapat kita korelasikan dengan sifat kesombongan. Lalu pedang Nidai Kitetsu masuk ke dalam kelas 21O Wazamono dan dapat kita korelasikan dengan sifat iri hati. Dan terakhir, Sandai Kitetsu yang masuk kelas paling rendah dari ketiga pendahulunya dapat dikorelasikan dengan sifat amarah. Nah, yang lebih menariknya lagi adalah pada manga One Piece chapter 417, Zoro terlihat sangat marah dan frustrasi saat melawan Kaku, dan saat momen itulah dia berubah menjadi Asura yang dipenuhi dengan kemarahan.
di mana Zoro saat itu masih menggunakan pedang Sandai Kitetsu yang dari penjelasan Mimin di atas melambangkan sifat amarah. Jika memang yang dibawa Zoro saat ini adalah pedang Nidai Kitetsu, kemungkinan Zoro dapat merubah dirinya menjadi Asura dengan mode iri hati, di mana sifat iri hati lebih berbahaya daripada sifat amarah, karena Zoro akan semakin bertambah kuat jika seseorang yang dilawannya jauh lebih kuat dari dirinya. Dengan upgrade kekuatan Zoro ini, apakah Zoro hanya akan melawan Kroco pada perang di Wano kali ini? Yap, yang cocok untuk dilawan oleh Zoro adalah Kaido, sang raja kebun binatang. Melihat dari Oda Sensei yang memberikan pedang Enma pada Zoro, dan mungkin juga pedang Nidai Kitetsu, akan sangat sia-sia jika dia tak melawan Kaido. Dengan berubahnya pedang Enma dan Wado Ichimonji menjadi pedang hitam, dan upgrade teknik Asura milik Zoro, dipastikan Zoro dapat membelah naga Kaido. Dan terakhir dari Mimin, pedang Kitetsu memiliki arti pembelah iblis, di mana perang Wano dilakukan di sarang iblis Onigashima, dan Kaido yang perawakannya mirip dengan Oni yang merupakan salah satu jenis iblis. Apakah ini clue dari Oda jika Zoro akan membelah naga Kaido? Bagaimana menurut Nakama? Yos Nakama, itulah teori Mimin mengenai kemungkinan upgrade kekuatan pedang Zoro pada arc Wano Kuni. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar Nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.